aplikasi. Ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya itu adalah kalau kita sudah punya artikel atau draft artikel dari intisari skripsi yang akan kita upload sebagai kewajiban bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum, klik di sini pada tombol New Submission. Nah, ini banyak langkah-langkahnya ya yang harus kita klik terlebih dahulu sebelum kita bisa memulai proses submit. Nah, proses submissionnya itu kita pilih bahasanya itu bahasa Indonesia saja. Kemudian, nah ini harus kita berikan checklist, ya, harus kita berikan checklist agar untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen itu memang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ya. Kemudian dokumen itu harus dikirim dalam bentuk format Office, ya, doc atau docx atau RTF atau WordPerfect. Jika tersedia, URL untuk referensi sudah disediakan. Ya. Nah, ini ketentuan tentang teks, ya, kemudian gaya penulisannya atau yang disebut dengan selingkung penulisan artikel itu ada di pedoman penulisan ya, yang bisa di-download nanti pada bagian about di atas ya. Di sini pada menu about itu ada pedoman penulisan. Jadi ini tinggal diklik semuanya ya. Ini kalau tidak ada tidak usah diklik. Kemudian seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ada komen untuk editor, silakan diisi. Kalau tidak, lanjut ke klik tombol Save and Continue. Nah, ini memastikan bahwa semuanya harus kita klik checklist. Berarti kita harus checklist. Nah, selanjutnya pada bagian ini masih dalam bahasa Inggris, saya ubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini keterangannya, ya. Ini ada 5 langkah, ya, di sini. Ini langkah kedua dari tombol mulai yang tadi, kemudian mengunggah naskah, kemudian kita pilih dokumen yang akan untuk kita kirimkan ke dalam proses submission ini. Klik tombol choose file. Nah, dia akan membuka Windows Explorer ya di dalam komputer kita, atau kalau di Mac disebut dengan Finder. Nah, saya pilih dokumen yang sudah saya siapkan sebagai contoh. Dokumen itu harus dalam format Office tadi ya, maka di sini saya pilih jurnal, kemudian klik open. Nah, kalau sudah, kemudian klik tombol unggah terlebih dahulu. Nah, sudah masuk dokumennya, ya, ada nama yang dibuatkan oleh aplikasi, ya, kemudian ukuran file dan tanggal submit, ya. Tanggal submit ini menentukan proses yang akan berjalan berikutnya. Kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Nah, keterangan-keterangan ini harus kita isi, ya. Nama penulis untuk penulis pertama, kemudian nama belakangnya, kemudian alamat email, ya, dan afiliasi. Afiliasi jangan lupa diketikkan, ya. Misalnya saya isi di sini Universitas Malikus Saleh. Biografi ini boleh diisikan atau tidak. Ya. Kemudian jika adik-adik atau bapak ibu punya rekan dalam menulis artikel tersebut, maka boleh ditambahkan sebagai penulis kedua atau penulis ketiga. Ya. Jadi ini tinggal tambahkan, kalau misalnya nanti untuk JIM, maka penulis kedua itu bisa diisikan dengan nama dosen pembimbing utama, ya, dan juga boleh nama dosen pembimbing
kedua sebagai penulis ya atau co-author. Kenapa ini perlu? Karena ini bisa saling berkontribusi untuk meningkatkan citasi bagi mahasiswa dan bagi dosennya itu sendiri. Ya, jadi untuk kebutuhan-kebutuhan akreditasi, apakah seorang dosen itu aktif dia dalam membuat sebuah artikel atau karya ilmiah setiap semester, maka ini bisa menjadi data hukum. Ya. Nah, jadi ini kalau ada nama dosennya, silakan diisi dengan namanya saja, tidak perlu gelar akademik. Ya. Misalnya di sini saya akan mengisi yang sesuai dengan bidang saya, hukum perdata, misalnya Ibu Yulia. Nah, kalau nama belakangnya tidak ada, Bu Yulia tidak ada nama belakang, ketik saja namanya lagi, ya, Yulia, seperti itu. Kemudian isi alamat email beliau. Misalnya di sini saya tulis yulia@unimal.ac.id. Afiliasinya juga sama, ya. Maka saya copy paste di sini. Sudah ada tadi. Saya paste. Sorry. Universitas Malikus Saleh. Cara pilih Indonesia. Nah, kalau masih ada seperti tadi, klik lagi tambah penulis. Nah, adik-adik, kontak utama sebagai koresponden yang nanti akan melakukan komunikasi dengan tim editor itu tetap penulis pertama. Ya, karena di sini untuk JIM terutama adalah untuk adik-adik mahasiswa, maka pada kolom kontak utama untuk korespondensi editorial ini wajib pilih pada nama si mahasiswa atau si pengusul pertama. Berbeda kalau misalnya sesama tim dosen, siapa yang akan ditunjuk sebagai orang yang melakukan korespondensi editorial. Ya, misal kalau ini sama dosen, saya pilih Bu Yulia sebagai kontak utama untuk korespondensi editorial. Maka pada proses review dokumen ini selanjutnya yang akan dihubungi oleh tim editor dan berkomunikasi itu adalah Ibu Yulia. Dan kegunaannya, kalau ini digunakan sebagai pelaporan dalam penulisan artikel, maka kontak utama yang melakukan fungsi korespondensi ini akan mendapatkan nilai 60% dari total penilaian kalau disebut itu SKS, ya. Jadi total penilaian SKS-nya. Jadi ini penting untuk menunjukkan siapa yang menjadi penulis utama sekaligus orang yang melakukan korespondensi editorial. Jadi tetap dipilih pada kontak utama untuk korespondensi editorial ini pada penulis pertama. Dalam hal ini adalah adik-adik mahasiswa. Nah, jadi kalau tidak ada lagi penulis kedua atau penulis ketiga, maka jangan diklik tombol tambah penulis. Kalau adik-adik mahasiswa ini menulisnya dan dibimbing itu berdua, ada dosen utama dan ada dosen pembimbing kedua, silakan tambah penulis lagi, tambahkan dosennya, ya. Dan diisi itu tetap hanya namanya saja dengan email yang benar. Kemudian baru kita berikan judul, ya. Judul apa tadi tulisannya yang akan kita upload ke dalam OJS ini. Ya. Maka sebentar. Yes. Ini tadi judulnya apa? Saya buka dulu dokumennya. Sebentar ya. Buka webnya. Nah, ini judulnya ya, reposisi peran lembaga utama Aceh dalam studi sosial legal. Ya, ini saya copy.
Saya paksakan di sini, ya. Kemudian intisari atau abstrak itu ambil dari abstrak yang sudah kita buatkan, ya. Nah, ini dibuat dalam bahasa Inggris, nggak ada masalah. Tekan di sini. Nah, kemudian pengindeksannya apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian lembaga pendukung jika ada yang menjadi donatur atau pendukung dari jurnal tersebut. Kemudian pada bagian referensi ini wajib sudah dibuat dalam format yang sudah ditentukan oleh OJS JIM. Ya, itu bisa dibaca nanti pada bagian panduan penulisan. Ya. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya ambil seperti ini. Ya. Ini tinggal di copy paste daftar pustakanya. Kemudian dipastekan di sini. Ya. Nah, kalau sudah, klik tombol simpan dan lanjutkan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, ya, yaitu langkah ketiga. Ya. Nah, ini kalau ada file tambahan, ya, itu boleh diisi untuk data-data pendukung dari dokumen artikel yang tadi sudah kita submit. Ya. Jika tidak ada, tidak masalah. Ya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Ya. Nah, baru kemudian pada langkah terakhir, ini akan muncul keterangan bahwa untuk menyerahkan manuskrip Anda ke jurnal, klik penyerahan selesai. Kontak utama, yang tadi kontak utama untuk korespondensi itu akan menerima pemberitahuan lewat email yang tadi sudah dimasukkan pada form registrasi. Sehingga adik-adik perlu memastikan bahwa alamat email yang sudah didaftarkan untuk registrasi ke dalam jurnal JIM ini itu benar-benar email milik sendiri dan bisa diakses. Jangan sampai adik-adik malah tidak bisa mengakses alamat email tersebut. Ya. Nah, ini penting. Nah, kalau sudah selesai, baru klik tombol penyerahan selesai. Ya. Nah, kita tunggu. Nah, tanggal submit tadi itu akan tampil di laman editor dan menjadi penanda kapan sebuah artikel itu dimasukkan, kemudian ada proses review, proses editing, dan review kembali dari tim editor, sampai nanti kepada tahap bahwa tulisan itu bisa untuk dipublish.